Mudah-mudahan. Pastor mau share screen? Iya, lagi sementara mencoba. Iya. Oh ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Em, jadi, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, malam hari ini saya memilih tema "Ia tidak mati, tetapi tetap hidup". Sebenarnya, em, saya cerita sedikit latar belakang saya memilih tema ini. Saya memilih tema ini berdasarkan pengalaman yang tadi saya bagikan, di mana saya diminta untuk bertugas di Jepang ini, dan saya sama sekali tidak tahu tentang Jepang. Dan mungkin waktu masih anak-anak tahu tentang Jepang, tapi dari film kartun. Selebihnya tentang gereja Jepang, bahkan kat- tahu tentang Katolik ada di Jepang, itu ketika sudah masuk menjadi seorang frater. Dan saya pun tidak menyangka diminta dipercayakan oleh tarekat untuk bermisi di Jepang sini. Dan ketika saya datang ke Jepang, saya belajar bahasa dan budayanya, juga terutama belajar tentang kekatolikan di Jepang itu sendiri. Dan dari proses belajar saya itu selama 2 tahun bahkan sampai sekarang, saya merasa saya kemudian menemukan dan menyadari satu hal yang saat ini saya rasa terangkum dalam tema ini. Jadi tema ini mungkin lebih semacam sharing dari saya, apa yang sementara saat ini saya eh, saya pelajari, berusaha untuk mengenal dan memahami tentang iman kekatolikan di Jepang itu. Dan dalam proses itu, di momen ini, saya mencoba membagikan apa yang saya ketahui sampai sekarang. Mungkin em, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedikit-sedikit tahu tentang Jepang, ada mungkin yang sudah pernah berkunjung ke sini, mengikuti masuk gereja, mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi bisa suasana seperti apa kekatolikan di Jepang itu, mungkin beberapa di antara kita karena pernah mungkin datang ke Jepang bisa sedikit-sedikit mengalami dan merasakannya. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya ini mulai dari apa yang saya ketahui tentang Jepang, dan karena itu saya akan mengawalinya dengan sejarah kekristenan di Jepang. Mungkin ini agak sedikit, saya bukan untuk seperti mungkin memberi katekese, tetapi em, membagikan apa yang saya temukan dan saya pelajari. Jadi kekristenan kekristenan di Jepang itu sendiri teristimewa. Mungkin saya merujuk ke Katolik. Itu sudah dimulai sejak abad ke-16. Pertama kali abad ke-16 sekitar tahun 1550. Itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Portugis waktu itu di Jepang. Dan pertama kali mereka mendarat di Jepang itu, para pedagang Portugis, kemudian mereka sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Kristen, itu dimulai di daerah kepulauan yang di peta itu, Kepulauan Kyushu, tepatnya di
Nagasaki. Karena itu di Jepang sini, Nagasaki itu bisa dibilang menjadi semacam pusat kekatolikan di Jepang. Dan berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, juga bercerita dengan para romo yang sudah bertugas lama di Jepang, mereka mengatakan bahwa umat Jepang, orang Jepang sendiri yang menjadi Katolik, itu sebagian besar adalah orang-orang dari Nagasaki yang kemudian menyebar ke seluruh Jepang dan menikah dengan orang-orang Jepang setempat. Sehingga kekatolikan mulai tersebar di Jepang. Nah, pada masa pertama Jepang mulai masuk, agama Kristen mulai masuk ke Jepang, itu berkembang lumayan pesat, lumayan cepat, karena peran dari para daimyo ini, atau kita bisa menyebutnya sebagai pemimpin wilayah. Jadi mereka menjadi Kristen, dan kalau mereka menjadi Kristen, otomatis masyarakat yang ada di bawah para pemimpin wilayah ini, mereka pun ikut menjadi Kristen mengikuti pemimpinnya. Dan juga di Jepang itu kena mengenal yang namanya sistem klan. Jadi ada klan-klan, keluarga-keluarga yang kemudian menjadi semacam em, pokok ujung tombak bagaimana kekristenan itu menyebar di seluruh Jepang. Jadi seperti itu sejarah kekristenan di Jepang. Nah, kemudian karena semakin berkembang agama Kristen di Jepang, pemerintah pada masa itu, yakni Keshogunan Tokugawa, itu dimulai pada abad ke-17 sampai abad ke-19, mulai menyadari bahwa agama Kristen adalah sebuah ancaman bagi kesatuan Jepang sendiri. Dan saya rasa dinamika pergumulan yang dialami oleh umat Kristen di Jepang, bahkan juga kalau kita tarik sejarah ke belakang, masa awal kekristenan mulai menyebar di Eropa, pada masa kekaisaran pun mengalami hal yang sama, yakni agama Kristen dianggap sebagai ancaman. Dan karena itu, di Jepang pada masa itu mulai terjadi yang namanya penolakan. Dan karena penolakan itu, kemudian memunculkan sikap-sikap anti terhadap agama Kristen itu sendiri. Dan pemerintah pada masa itu, yakni Keshogunan Tokugawa, mulai mengincar orang-orang Kristen untuk dibunuh, disiksa, bahkan dianiaya. Nah, salah satu yang eh, terkenal pada masa itu, yakni di situ saya menulisnya dengan arti fumie, dan itu artinya gambar. Jadi pemerintah Jepang berusaha mencari orang-orang Jepang yang memeluk agama Kristen. Dan mereka un- untuk bagaimana mereka menemukan eh, orang-orang Jepang yang beragama Kristen adalah dengan menggunakan tindakan fumie ini. Jadi mereka akan meminta semua orang Jepang untuk menginjak gambar Kristus. Kalau ada di antara mereka yang bersikap ragu-ragu atau terlihat tidak mau untuk menginjak, itu menandakan bahwa mereka adalah orang Kristen, dan konsekuensinya adalah mereka kemudian disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Nah, dalam situasi penganiayaan itu, muncullah yang disebut kelompok ini, Kakure.
Nah, kakure kirisitan ini kakure dalam bahasa Jepang itu berarti tersembunyi dan kirisitan berarti Kristen. Kirisitan ini adalah pelafalan eh, orang Jepang untuk menyebut agama Kristen pada waktu itu dan karena itu kakure kirisitan ini disebut sebagai umat Kristen yang tersembunyi. Nah, di slide ini ada gambar. Em, Nah, ini gambar ini adalah eh, tentang Fumie itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah menonton film ini, namanya Silence, judulnya Silence. Ini kalau tidak salah keluar tahun 2017 atau 16 kalau tidak salah. Nah, film ini bercerita tentang Kakure Kirisitan ini. Jadi, kalau ada yang tertarik ingin mengenal secara dalam perspektif lain, secara lebih mendalam, bisa menonton. Saya rekomendasikan untuk menonton film ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk tentang Kakure Kirisitan itu sendiri. Nah, jadi seperti yang saya sudah terangkan dan kita lihat bersama bahwa Kakure Kirisitan itu adalah umat Kristen yang tersembunyi. Dan dalam persembunyian mereka, mereka sungguh-sungguh terlepas dan terpisah dari kekristenan pada pada umumnya, dalam arti kekristenan yang terikat dengan Eropa. Dan mohon ke slide selanjutnya. Dan karena itu, umat umat Kakure Kirisitan ini mereka berusaha untuk mempertahankan iman kekristenan mereka dengan cara menyamarkan peribadatan mereka menyerupai ritual Buddha atau Shinto. Dan Bapak Ibu bisa melihat saya mencantumkan gambar-gambar yang ada. Yang di sebelah kiri ini adalah patung dari Bunda Maria yang dibuat menyerupai kalau tidak salah ini Dewi Kuan Yin. Kalau di dalam bahasa Jepang itu mereka menyebut kanon sama. Jadi terlihat seperti memang kita bisa melihat bersama bahwa patung dari Bunda Maria ini tidak terlihat seperti patung Bunda Maria yang ada di rumah kita masing-masing, tetapi memang terlihat seperti patung eh, ya dalam tanda kutip saya bilang Dewi Kuan Im, kepercayaan dari agama Buddha. Kemudian di sampingnya di sebelahnya itu ada gambar salib juga dengan eh, patung Buddha. Dan yang di tengah ini memang sungguh-sungguh terlihat seperti patung Buddha. Nah, meskipun simbol-simbol patung-patung yang menyerupai agama Buddha dan atau Shinto, tetapi tetap diberi ornamen-ornamen Kristen seperti pada gambar di tengah ini itu ada salib. Nah, umat Kakure Kirisitan mereka biasanya berdoa seperti untuk gambar di tengah ini dia ada di belakang dari patung ini dan ketika mereka akan berdoa mereka akan menaruh seperti cermin khusus supaya salib yang ada di belakang dari patung ini bisa bisa tampak ketika mereka berdoa. Kemudian selain daripada simbol-simbol kekristenan yang mereka samarkan, ada juga bentuk-bentuk peribadatan. Nah, Kakure Kirisitan umat Kristen Jepang, mereka karena terpisah dari em,
iman kekatolikan, terutama yang di Eropa, dan ketika masa penganiayaan juga para imam-imam dari Eropa, khususnya Portugis, mereka kemudian diusir keluar ke Jepang dan mereka belum sempat meninggalkan hal-hal yang banyak tentang kekristenan. Bahkan buku-buku tentang agama Kristen pada waktu itu, kalaupun ada, itu sudah dimusnahkan oleh pemerintah. Dan untuk tetap menjaga kelestarian dari agama Kristen itu sendiri, umat Kakure Kirisitan punya cara ibadatnya tersendiri yang disebut dengan Ohatsuho Age atau sama dengan yang kita biasa alami yakni perayaan Ekaristi. Imamnya mereka sebut sebagai Cokata. Dan perjamuan Ekaristi, kalau kita menggunakan roti dan anggur, mereka pada masa itu menggunakan nasi dan sake. Sebagaimana sake kita tahu bersama adalah minuman alkohol tradisional dari Jepang. Dan seperti yang ada pada gambar yang telah saya tampilkan, bagaimana mereka umat Kristen Kakure Kirisitan ini, mereka harus pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi. Di sini digambarkan di dekat di tepi laut, di tebing-tebing. Bahkan em, 2 tahun lalu, ketika saya ke Nagasaki dan berkunjung ke situs-situs dari Kakure Kirisitan ini, ada salah satu em, orang Jepang. Saya tidak tahu apakah mereka umat orang Katolik atau bukan, tetapi dia menunjukkan kepada kami dan beberapa pastor waktu itu yang ikut bahwa umat Kakure Kirisitan ini ketika mereka berdoa, mereka akan pergi tengah malam ke hutan dan mereka akan bersembunyi di bawah batu-batu yang besar, kemudian mereka akan berdoa di sana tanpa penerangan sama sekali. Karena hanya pada momen itulah mereka bisa berdoa, bisa mengungkapkan iman mereka. Dan kalau ada yang ingin ke sana dan kalau kita pergi ke sana, tempat-tempat di mana mereka berdoa itu tetap dipelihara dan dijaga. Dan masih ada sampai sekarang. Bahkan bekas-bekas peninggalan di mana mereka berdoa itu masih ada di sana. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana situasi yang dialami oleh umat Kakure Kirisitan ini sendiri. Gambar yang di samping ini adalah bagaimana tata cara pembaptisan yang dilakukan pada masa itu. Nah, selanjutnya kitab suci yang mereka gunakan itu disebut Tenchi Hajimari no Koto. Nah, arti dari bahasa Jepang ini adalah awal mula langit dan bumi. Jadi, seperti tadi yang saya katakan, umat Kakure Kirisitan ini sama sekali tidak memiliki buku pegangan, tidak memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh para misionaris Portugis pada waktu itu. Dan isi dari kitab suci yang mereka gunakan pada saat itu hanya berisi kisah Alkitab ini adalah kisah-kisah kan itu kemudian oleh para eh, umat Kristen pada waktu itu dan ketika pada masa penganiayaan ini dalam persembunyian mereka mereka membuat dan bisa dibilang seperti menutur kembali apa yang diingat, apa yang sebelumnya disampaikan oleh
para misionaris pada waktu itu. Dan kemudian mereka menuliskannya dalam kitab suci. Jadi isi kitab suci dari umat Kakure Kirisitan ini bukan seperti yang kitab suci yang kita pegang, tetapi isinya adalah kisah Alkitabiah yang diturunkan secara verbal, dilanjutkan melalui cerita-cerita, kemudian mungkin mereka menuliskannya kembali, kemudian juga ada cerita dari para martir, dan kemudian mereka memasukkan juga tentang mitologi Jepang. Selanjutnya, umat Kakure Kirisitan ini juga memiliki kalender liturgi mereka sendiri yang disebut Basuchan no Koyomi atau kalender Sebastian. Nah, kalender ini dibuat oleh salah seorang katekis Jepang dan pada akhirnya dia menjadi juga seorang martir, tetapi saya mencoba mencari informasi siapa katekis ini tidak saya temukan, tapi berdasarkan sumber mengatakan bahwa ini dibuat oleh salah seorang katekis Jepang. Nah, di dalam kalender liturgi mereka ini, salah satunya mengatur juga tentang perayaan Natal dan Paskah. Dan menurut kabarnya bahwa syukurlah bahwa penetapan Hari Raya Natal dan juga Paskah ini itu persis sama dan mengikuti yang ada di Eropa juga pada waktu itu, yakni misalnya Natal jatuh tepat pada tanggal 25 Desember, juga Paskah mengikuti perhitungan kalender liturgi. Nah, salah satu hal yang bisa saya katakan bahwa umat Kakure Kirisitan ini, mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Kristen dalam wujud agama Buddha atau Shinto. Dan kita tahu bersama bahwa eh, agama orang Jepang sendiri, mungkin ketika saya berusaha untuk mencari tahu, mengenal, ternyata Shinto ini bukan agama dalam kebudayaan Jepang, tetapi seperti cara hidup yang sudah sangat mempengaruhi orang Jepang sendiri. Dan karena itu, em, cara hidup orang Jepang yang berdasar pada kepercayaan Shinto ini pun sendiri itu turut mempengaruhi bagaimana umat Kakure Kirisitan ini menghayati iman mereka. Nah, salah satunya saya catat di bawah, umat Kakure Kirisitan percaya bahwa ketika umat Kristen meninggal, mereka kemudian menjadi Santo Santa atau kami dalam bahasa Jepang, dewa atau Tuhan. Orang Jepang itu mereka disebut kami. Mereka menjadi Santo Santa, orang suci atau leluhur. Nah, ternyata dalam kepercayaan orang Shinto bahwa orang yang telah meninggal itu kemudian menjadi orang suci. Dan umat Kristen Kakure Kirisitan ini pun mengimani hal yang sama, bahwa sesudah mereka mati, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kenal, yang dulunya adalah umat Kristen ketika mati, langsung menjadi orang kudus, orang suci, dan karena itu mereka pun mendoakannya. Oke. Nah, kemudian sesudah masa penganiayaan itu sendiri, itu masa penganiayaan kalau dihitung, saya sempat berusaha untuk mencari tahu seberapa lama masa penganiayaan yang dialami oleh umat Kakure Kirisitan itu tercatat kurang lebih 200 tahun lebih. Sampai kemudian pada restorasi Meiji, Jepang, di mana Jepang mulai membuka diri terhadap dunia luar, larangan terhadap agama Kristen pun dicabut. Dan sesudah larangan itu,
umat Kakure Kirisitan mulai kembali bersatu dengan gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, pada titik ini saya mau menjelaskannya seperti ini. Ketika saya mencoba mendalami, mengerti awalnya tentang Kakure Kirisitan ini, saya berpikir adalah saya berpikir bahwa Kakure Kirisitan ini adalah umat Kristen Jepang saat ini. Sehingga saya merasa dan berpikir bahwa apa yang terjadi pada masa penganiayaan itu adalah bagian dari umat Kristen, umat Katolik Jepang sampai pada saat ini. Sampai ketika saya mencoba, terutama ketika membuat bahan ini, saya baru menyadari bahwa ternyata umat Kakure Kirisitan ini, mereka adalah bagian dari gereja Katolik, tetapi ternyata mereka terpisah, terpisah dari umat Kristen, umat Katolik Jepang pada saat ini. Sebagaimana saya cantumkan di situ bahwa meskipun telah bersatu kembali, tetapi masih ada umat yang mempertahankan tradisi Kakure Kirisitan. Mengapa demikian? Ada sumber yang mengatakan bahwa mungkin di antara mereka itu masih ada pengaruh traumanya. Ada juga yang mengungkapkan karena cinta terhadap leluhur. Dalam proses saya belajar untuk memahami orang Jepang, iman orang Jepang, konsep tentang cinta terhadap leluhur ini sangat kuat sampai saat ini. Karena itu mengapa kalau kita ke Jepang, kita akan melihat orang Jepang itu mereka sangat menjaga, mempertahankan, dan melestarikan kebudayaan mereka masing-masing. Meskipun Jepang dilihat berkembang secara teknologi, tetapi di satu sisi kita bisa melihat mereka tetap mempertahankan apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi warisan, apa yang telah mereka terima dan mereka lanjutkan sampai sekarang ini. Nah, umat Kakure Kristen ini pun sendiri bisa saya katakan adalah salah satu yang menjadi eh, tradisi, salah satu yang menjadi hal yang berharga bagi umat Kristen Jepang pada saat ini, mereka mereka jaga. Dan karena itu, Kakure Kristen ini, kalau em, kalau tidak salah, oleh Badan UNESCO itu dijaga dan dipelihara. Dan seperti saya katakan, orang Jepang sendiri pun ketika mereka membuka terhadap dunia luar, Kakure Kristen ini pun menjadi situs berharga bagi orang-orang Jepang yang untuk kemudian dilestarikan. Dan kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, mengingat juga ya bisa dibilang populasi dari orang Jepang itu sendiri mulai menurun, itu pun mempengaruhi jumlah dari umat Kakure Kirisitan ini sendiri. Terakhir dari yang saya coba cari tahu dari sumber-sumber, di tahun 2013 mereka tercatat berjumlah seribuan lebih, seribuan atau 2000-an lebih. Tetapi sekarang katanya mereka tinggal tersisa seratusan lebih. Dan mungkin
pada akhirnya beberapa tahun ke depan, umat Jepang Kakurekiri Shitan ini yang mereka tetap mempertahankan tradisi mereka, itu pada akhirnya akan, mungkin saya katakan akan punah. Karena sudah tidak ada lagi orang Jepang yang akan melanjutkan mempertahankan tradisi Kakurekiri Shitan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kurang lebih ini yang bisa dibilang mungkin tidak banyak, tetapi ini yang saya temukan, yang coba saya bagikan berkaitan dengan umat Kakurekiri Shitan yang ada di Jepang ini sendiri. Dan pada tahun 2019, ketika Paus Fransiskus dia berkunjung ke Jepang, tanggal 23 sampai 26, kunjungannya bukan semata-mata juga untuk umat Kristen, tetapi juga memang ada pesan perdamaian yang dibawa oleh Paus Fransiskus ketika dia datang ke Jepang. Dan ketika dia mendengar tentang Kakure Kirisitan ini, di sini saya catat, Paus Fransiskus berkata, Kakure Kirisitan adalah sebuah mujizat yang nyata. Mengapa disebut nyata? Karena masa penganiayaan mereka kemudian bersembunyi selama kurang lebih 200 tahun tanpa adanya imam, tanpa adanya tradisi yang ditinggalkan, hanya bisa dibilang tata cara berdoa dan lain sebagainya, tetapi tetap hidup dan ada sampai sekarang ini. Mereka membuktikan mampu bertahan hidup hanya dengan iman tanpa pelayanan imam. Mereka berani dan tetap setia meskipun mengalami penganiayaan. Dalam satu kesempatan, ketika bahkan juga dalam pembicaraan bercerita-cerita dengan pastor-pastor di sini, para romo, kadangkala kami menyinggung tentang em, tema Kakure Kirisitan ini, dan ada satu pastor yang pernah bilang bahwa jadi ketika Jepang mereka membuka diri terhadap dunia luar, teristimewa ketika umat Kristen mulai diakui, mereka kemudian ingin kembali menyebarkan agama Kristen. Tetapi ketika mereka baru memulai, mereka kemudian menemukan orang-orang Kristen ini. Dan pada momen itulah para misionaris yang pada waktu itu mereka kembali ingin menyebarkan agama Kristen, menyadari bahwa pengalaman iman yang telah mereka lihat sendiri, bahwa orang Jepang yang dipikirnya sudah tidak beragama, tidak mengenal lagi Katolik, tidak tahu lagi tentang kekristenan karena mengalami persekusi dan ditutup selama kurang lebih 200 tahun, tetapi pada akhirnya iman itu tetap ada dan tetap hidup sampai sekarang ini. Dan itulah mengapa saya memilih tema ini. Jadi tema yang saya pilih, ia tetap ia tidak mati tetapi tetap hidup, mau men- mau mengarahkan, mau menunjuk ke sana bahwa iman umat Kristen, umat Katolik Jepang yang dipikirnya selama masa penganiayaan telah selesai, telah mati, telah berakhir, tetapi ternyata masih hidup. Dan sampai sekarang pun, kalau mau dipikir-pikir, saya pun secara pribadi merenungkannya, ungkapan Paus yang mengatakan sebagai sebuah mujizat, itu benar-benar saya rasakan pula ketika belajar untuk memahami dan mengenal tentang umat Kakure Kiresitan ini. Dan karena itu, ini yang saya cantumkan. Pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami
penganiayaan, pengalaman-pengalaman yang dirasa kita pun sebagai umat manusia, saya pun secara pribadi, mungkin tidak sanggup dan tidak mampu, bahkan mustahil, tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Dan Yesus yang adalah jalan kebenaran, kebangkitan, dan kehidupan, sungguh-sungguh saya rasa menunjukkannya itu melalui pengalaman pengalaman iman dari umat Kakure Kiresitan ini sendiri. Jadi belajar dari Kakure Kiresitan, ini yang saya temukan, ini yang saya alami di dalam diri saya ketika saya menemukan dan mencoba untuk memahami dan mendalami tentang iman umat Kristen ini sendiri. Dan mungkin pada kesempatan ini, dalam Zoom ini, em, bersama dengan keluarga-keluarga di bagian akhir slide ini, em, nah, saya taruh sini inspirasi bagi keluarga. Ini cuman dari permenungan saya baca saja. Salah satu alasan yang mungkin menjadi jelas mengapa mereka tetap setia dan bertahan adalah karena budaya mereka yang sangat menghormati leluhur mereka. Apa yang diwariskan oleh leluhur, keluarga mereka sendiri berusaha dijaga dan dipelihara. Kesetiaan untuk menjaga itu adalah sebuah hal yang luar biasa dan membuat batas dan menembus maksud saya menembus batas-batas logika kita sebagai manusia. Hal ini bagi saya menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam mewariskan iman kepada anak-anak. Selanjutnya, keluarga sering disebut sebagai sekolah pertama, di mana anak-anak belajar tentang hidup, teristimewa tentang iman mereka sendiri. Dan karena itu saya secara pribadi merasa keluarga perlu menjadi ruang bagi setiap anggota keluarga untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Dan menjadi keluarga kudus memang bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hanya dengan kesetiaan, kita membina hidup keluarga dan senantiasa bersandar pada Tuhan untuk membuat semua itu menjadi mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kurang lebih ini yang bisa saya bagikan permenungan saya secara pribadi. Mohon maaf kalau em, mungkin masih terasa terlihat sederhana, tetapi ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.